Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Joho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya.
Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu, kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia Kemabli memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo.
Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari
2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjatuhkan pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas.
Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu, kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon Presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncar saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1, Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim,
Hasyim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hasyim dan eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang.
Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjatuhkan pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan
oleh LSI Denny JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu.
Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira pelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional.
Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga
bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro
Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari penyidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1, Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada
Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden,
terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1
Kopasanda lalu naik sebagai komandan Kompi di grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009.
Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur.
Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel, karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel, karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim.
Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu Yeni Wahid bertemu dengan suaminya yakni Dohir Farisi yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan,
Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1, Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf
alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja, alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu.
Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu Yeni Wahid bertemu dengan suaminya yakni Dohir Farisi yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah.
Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon Presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan empat bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncar saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim
Hasyim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hasyim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu Yeni Wahid bertemu dengan suaminya yakni Dohir Farisi yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang.
Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuhan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjatuhkan pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan
oleh LSI Denny JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu.
Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira pelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional.
Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga
bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro
Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada
Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden,
terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjatuhkan pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1
Kopasanda lalu naik sebagai komandan Kompi di grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009.
Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur.
Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra. Pada Sabtu 17 Februari 2022, Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor. Ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim.
Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu Yeni Wahid bertemu dengan suaminya yakni Dohir Farisi yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan,
Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon Presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf
alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja, alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun, anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus, dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu.
Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah.
Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon Presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Joho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwek. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun, anak Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan daif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim
Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang.
Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus, dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwall.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan
oleh LSI Denny JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional. Prabowo unggul di angka 28,5%, disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut, melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang.
Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjatuhkan pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014, menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan 4 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977, dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih untuk bangsa. Hal itu juga dibenarkan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu 17 Februari 2024. Irfan Yusuf menceritakan ketika ia berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat di tahun 2009 saat berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saat berada di dalam kesepuan pondok Tebu Ireng, Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja alias Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe. Menurutnya, Gus Dur menyampaikan tak hanya sekali, tetapi berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuannya. Namun anak Gus Dur Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua. Ia sudah menelusuri, tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur itu, sehingga bisa dikategorikan dhaif. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil, Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan, lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu.
Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawai ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur-Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat. Pasangan Prabowo Gibran Raka Buming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu, 14 Februari 2024. Hingga pukul 18.30 WIB data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%. Dari hasil quick count pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming memperoleh rata-rata 57%. Sementara pasangan Anies Muhaimin peroleh rata-rata 25%, serta Ganjar Mahfud mendapat 17%. Diketahui, pada pertengahan 2022, Prabowo bertemu dengan KH Irfan Yusuf Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jatim. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwol.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kala itu kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren Tebu Ireng bukan hanya untuk bersilaturahmi, namun sekaligus untuk berziarah ke makam Gus Dur. Terkini ramalan Gus Dur tentang Prabowo yang pernah disampaikan oleh Gus Irfan perlahan tapi pasti mendekati kenyataan. Dalam beberapa rilis survei terkini, Prabowo kerap unggul dibandingkan dua kompetitornya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada rilis hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI Deni JA periode 1 hingga 8 Agustus 2023, Prabowo memperoleh elektabilitas 36,2%, unggul dari Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Selain LSI, Prabowo juga unggul dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan merujuk pada rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Nasional.
Prabowo unggul di angka 28,5% disusul Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 17,6% dan Anies Baswedan dengan 13,4%. Selain dapat dilihat dari rilis hasil survei terkini, ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di saat berusia senja juga dapat diketahui dari hubungan dekatnya dengan keluarga Presiden keempat Indonesia tersebut. Belum lama ini, pada Rabu 6 September, Yeni Wahid memenuhi undangan Prabowo untuk ngopi bareng di kediaman Sang Menhan di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Yeni Wahid turut mengajak sang ibunda, Sinta Nuriyah. Momen itu pun menjadi ajang silaturahmi dan saling memberi pujian antara Yeni dan Prabowo terkait karakter keduanya satu sama lain. Selepas pertemuan tersebut melalui Instagram pribadinya, Yeni Wahid mengunggah video momen pertemuannya dengan Prabowo. Tak lupa, Yeni juga turut menyertakan caption gambaran terkait dengan momen pertemuannya dengan Sang Menhan. Merujuk pada caption yang dituliskan Yeni Wahid, pertemuannya dengan Prabowo seperti halnya flashback. Hal itu tak terlepas dari sosok Eyang Yeni Wahid, yakni Wahid Hashim dan Eyang Prabowo Subianto Margono yang merupakan tetangga rumah. Bahkan Yeni Wahid juga turut menyinggung momen bersejarah di hidupnya kala bertemu dengan jodohnya saat mengkampanyekan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Kala itu, Yeni Wahid bertemu dengan suaminya, yakni Dohir Farisi, yang dahulu merupakan kader dari Partai Gerindra. Di akhir captionnya, Yeni menyebut dalam kelakarnya dengan Prabowo jika Sang Menhan merupakan besan politik dari Gus Dur. Besan politik yang dimaksud tentu berkaitan dengan hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Prabowo dan Gus Dur semasa hidupnya. Tak lupa, Yeni juga berharap ke depannya hubungan silaturahmi antara dirinya dan Prabowo senantiasa terjaga. Bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Indonesia kembali memasuki tahun politik. Isu politik kembali jadi pembahasan panas. Sejumlah calon legislatif, bupati, gubernur, hingga presiden siap bersaing memperebutkan kuris di pemilu 2024. Namun yang menarik perhatian adalah kandidat presiden. Sejumlah nama sudah bermunculan ke permukaan, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Mengenai pencalonan kembali Prabowo, Gus Dur pernah meramalkan masa depan Prabowo. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Sementara itu, saat ini Ketua Umum Partai Gerindra memang akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Meski sudah para kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto tak menyerah. Dilansir dari Tribun Jabar, dalam sebuah kesempatan dia memberikan alasan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Sehingga untuk menggapai cita-cita menjadi seorang presiden, dia mengatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara khusyuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Adapun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kesaktian Prabowo obati Gus Dur dengan tenaga dalam dan dikenal tentara Kopassus ahli perang. Fakta kedekatan Prabowo dengan semua mantan Presiden Republik Indonesia termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi bagian kecil dari lika-liku karir sang Jenderal Kopassus. Mengutip dari artikel Kompas terbitan 27 Juni 2014, Said Akil Ketum PBNU 2010 hingga 2015 mengatakan Prabowo memiliki kemampuan tenaga dalam untuk mengobati orang. Keistimewaan itu pernah digunakan saat membantu Gus Dur yang kala itu kurang enak badan lalu diterapi dari kepala sampai kaki hingga
tidak bisa tidur. Said Akil mengaku sering menemani Prabowo terutama usai kerusuhan Mei 1998. Kadang dia menemani Prabowo ke kamar Gus Dur saat malam, kadang Muhaimin Iskandar atau Syaiful Yusuf. Hal ini diakui Prabowo saat pidato kemenangan Istora Pilpres 2024, 14 Februari 2024 lalu. Ia mengaku sangat dekat Presiden keempat RI itu, bahkan menjadi tukang pijat Gus Dur. Terkait dengan kemampuan mengobati dan memijat itu, Prabowo mengaku belajar dari seorang guru mumpuni dalam hal pencaksilat. Sementara di buku karya Pambudi berjudul Kalau Prabowo Menjadi Presiden, terbitan 2014 menceritakan Prabowo yang lahir dari keluarga pegawan ekonomi Sumitro Tjoho Hadikusumo. Terlepas statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto kala itu, jabatan Datjen Kopassus dan terakhir Pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Semua bisa dilewati dengan proses berat dan keras, mulai dari pendidikan hingga pengalaman di medan tempur selama bertahun-tahun. Dikenal sebagai perwira dengan kemampuan berbahasa, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Karirnya pun banyak dihabisi di medan perang di Kopassus. Ia mengikuti pelatihan khusus ke cabang infanteri 1974, kursus para komando 1975, Jam Master 1977 dan kursus perwira penyelidik 1977. Lalu pendidikan militer di Counter Terrorist Corps di Jerman 1981 dan Special Force Officer Corps di Fort USA 1991. Karirnya makin moncer saat ditunjuk menjadi komandan Peletop Grup 1 Kopasanda, lalu naik sebagai komandan Kompi di Grup 1 dengan tugas perang yang keras di Timur Timur. Prabowo pun sukses menangkap Presiden dan Menteri Pertahanan Pretilin Nicolau Dos Reis Labata. Selepas itu karirnya meroket, sempat bertahan di pangkat kolonel. Karir Prabowo kemudian meroket bak meteor, ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Fakta ramalan Gus Dur Prabowo Presiden di masa tua dibantah Yeni Wahid tapi diakui sepupu. Kebenaran ramalan Presiden RI keempat Ki Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua mendekati kenyataan. Meski dibantah oleh Yeni Wahid sang putri jika informasi itu dhaif, namun tokoh NU seperti Nurson Wahid dan sepupu Gus Dur Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui kebenaran ramalan itu. Hal itu pernah disampaikan Nusron saat kampanye seperti dikutip dari Tribun News Januari 2024 lalu, bahwa ramalan Prabowo yang jadi presiden di hari tua pernah disampaikan almarhum Gus Dur. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo kerja kerasnya tanpa pamrih